Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la ghaliba illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran Suriah PCNU Kabupaten Gianyar yang saya hormati pengurus Tanfidiyah PCNU Kabupaten Gianyar, yang saya hormati pula Suriah MWCNU Belah Batu, dan yang saya hormati pula pengurus Tanfidiyah MWCNU Belah Batu. Yang saya hormati pengurus pimpinan wilayah Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Provinsi Bali yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus serta pelatih di tingkat pimpinan cabang Pencak Silat NU Pagar Nusa Kabupaten Gianyar. Tentu tak lupa juga untuk adik-adik santriwan santriwati peserta ujian kenaikan tingkat Pagar Nusa Gianyar, yang mudah-mudahan semuanya pada pagi hari ini sampai nanti akhir acara diberikan perlindungan oleh Allah, keselamatan zahiran wa batinan, serta sehat jasmani dan ruhaninya, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini PC PSNU Pagar Nusa Gianyar melaksanakan agenda rutin kegiatan UKT ujian kenaikan tingkat untuk santri Pagar Nusa. Tentu ini adalah merupakan suatu nikmat dan keberkahan tersendiri untuk PC Pagar Nusa Gianyar, walaupun dalam kondisi cuaca yang sahdu, dingin-dingin empuk katanya, ini bisa melaksanakan kegiatan UKT ini, dan mudah-mudahan bagaimanapun situasi kondisi cuacanya ini tidak menghalangi proses ujian kenaikan tingkat sampai nanti di titik yang paling akhir. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diridhoi Allah, diridhoi oleh para masyayikh, muassis Nahdlatul Ulama dan muassis Pagar Nusa, sehingga ini bisa menjadi salah satu asbab semakin semangatnya para pengurus untuk bisa lebih memajukan lagi Pagar Nusa, khususnya di Kabupaten Gianyar. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pengurus, santriwan dan santriwati yang saya banggakan, ini sudah UKT yang keberapa? Ketiga ya? Ya, sekitar ketiga ya. Nah, ini nanti yang tentu yang diharapkan oleh pimpinan wilayah, adik-adik ini nanti bisa melaksanakan mengikuti sampai akhir. Kalau yang saya ingat beberapa UKT yang lalu itu pas kebetulan cuacanya panas. Karena cuacanya panas, jadi ada beberapa yang enggak kuat. Ini karena cuacanya adem, tidak ada alasan tidak kuat.
Santri Pagar Nusa itu namanya pagar harus kuat. Kalau punya rumah ada pagernya ndak kuat, gampang kebobolan. Ayam masuk, kambing masuk, maling bisa masuk. Tapi kalau pagarnya kuat, insya Allah apa yang ada di dalam itu akan terjaga. Nah, pagar Nusa itu adik-adik adalah pagarnya NU dan bangsa. NU itu apa? NU itu organisasi Islam terbesar di dunia yang itu hanya ada di Indonesia. NU itu adalah organisasi Islam yang menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam NU bukan hanya ada organisasi, tetapi juga ada para kiai dan para ulama. Maka kita sebagai santri Pagar Nusa harus bisa menjaga dan harus kuat menjaga Nahdlatul Ulama beserta para kiainya. Paham ya? Jadi santri Pagar Nusa itu harus kuat jasmaninya, harus kuat ruhaninya. Kuat jasmani, kalian dilatih seminggu sekian kali, 1 jam, 2 jam dilatih fisiknya, dilatih jurus. Tujuannya apa? Agar kalian sehat jasmaninya. Dilatih pukulan, dilatih tendangan, tangkisan, disuruh pemanasan, push up. Ada yang bisa push up 100 kali. Dalam mimpi iya. Karena apa? Semakin tingkatnya nambah, entar lagi yang dari putih ke kuning, yang kuning ke merah, dari merah ke biru, dari biru ke coklat, mentok di akhir jadi hitam. Bukan warna-warni ya. Tingkatnya semakin naik harus semakin kuat. Kalau kemarin di tingkat putih mungkin 40 kali push up, tingkat kuning harus bisa 2 kali lipatnya. Berarti ireng 7 kali lipatnya udah. 200 ya. Iya. Biar kuat jasmaninya begitu. Kalau ada apa-apa, Pagar Nusa, santri Pagar Nusa siap berada di garis terdepan membela Nahdlatul Ulama. Dulu itu ya, di zaman penjajahan yang membela bangsa ini, nah ini Nusa, sanya itu bangsa. Membela bangsa ini enggak cuma yang tua-tua seperti yang ada di kanan saya. Nah, yang muda seperti saya itu juga ikut membela. Yang kecil-kecil juga sama, ikut membela. Makanya santri Pagar Nusa itu harus kuat jasmani, kuat rohani. Lah sekarang itu anak-anak seumur kalian ini rohaninya ini dikikis sama zaman. Bukan mas zaman ya, sama zaman, masa, waktu. Saya kemarin ketua Ibnu baru Provinsi Bali namanya Mas Jaman. Dikikis oleh zaman, oleh modernisasi. Maksudnya apa? Coba sekarang deh. Misalnya tak suruh milih. Kalian sekarang berangkat latihan 2 jam ndak pegang HP, sama kemudian di rumah megang HP sama-sama 2 jam. Milih yang mana? 2 jam di rumah megang HP sambil tiduran leyeh-leyeh minum boba. Sama latihan Pagar Nusa 2 jam gak pegang HP keluar keringet. Capek, sakit semua badannya. Milih yang mana? Ayo. Mesti
Jawabannya lebih milih HP. Sekarang karena di depan saya saja kalian ngomong latihan Pak. Nggak ada saya, enakan HP ya. Makanya sekarang santri Pagar Nusa itu banyak yang jarang latihan, males latihan. Ya sama kayak bapak-bapaknya. Pelatihnya, ini banyak yang udah mulai males. Kenapa? Lebih seneng nonton sepak bola. 2 jam gak berhenti. Latihan capek. Tapi kalau Pagar Nusa yang sejati tidak seperti itu. Paham ya? Di sini kalian ditempa, di sini kalian dibimbing, bukan cuma sehat jasmani, sehat rohani itu juga termasuk dibina akhlakul karimahnya. Salaman, sekarang santri Pagar Nusa Bali wajib salaman pakai tangan 2. Kalau dulu nggak ada pakai salam. Sama pelatihnya tuh salamannya pakai kayak gini. Ini tak contoh ini. Nah, bukan gini salamannya, sama pelatihnya. Loh, kalau sekarang tak sentil kalau ada yang begitu. Kalau ada pelatihnya yang ngajari begitu, pelatihnya yang saya sentil, enggak boleh. Harus tawaduk kepada orang yang lebih tua. Enggak cuma sama pelatihnya, sesama santrinya kalau ada yang umurnya lebih tua harus tawaduk. Enggak cuma di tempat latihan, tawaduknya juga dibawa sampai ke rumah. Makanya mohon maaf, ini mulai berikutnya ya, tolong diingat ini Bapak pelatih, tolong nanti kita kan pelan-pelan untuk membina akhlaknya anak-anak ya. Mau latihan itu sudah berwudu. Jadi pada waktu latihan itu dalam keadaan suci. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Ilmu yang diturunkan adalah sesuatu yang suci. Bisa diterima, gampang diterima, akan menjadi lebih bermanfaat kalau orang yang menerima itu juga suci. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya kan cewek, saya sudah haid. Kalau haid gimana? Ya tetap wudu, enggak apa-apa. Yang penting kan enggak pegang Quran. Nah, paham ya? Begitu. Yang laki sama. Nanti di tengah latihan, Pak pelatih, saya mau fifis. Ya sudah, fifis saja. Setelah itu wudu, kembali lagi latihan. Saya tidak tahu berikutnya kalian yang sekarang di UKT ini tetap bertahan di Pagar Nusa apa tidak, saya tidak tahu. Itu semuanya tergantung takdirnya Allah dan keinginan dari kalian sendiri. Pagar Nusa mungkin cuma begini-begini saja, tapi jangan salah ya, barokahnya ilmu bisa kalian dapatkan kalau kalian bisa istiqomah belajar di Pagar Nusa. Karena apa? Mau latihan saja ada ketawa-ketawa, tawasul. Ngerti tawasul enggak? Enggak, ya nanti. Kalian kan itu loh, mau latihan kan Al-Fatihah. Pelatihnya kan begitu kan? Al-Fatihah. Itu namanya tawasul. Nanti kalian harus hafal tawasul itu. Karena apa? Yang disambungkan sanadnya itu langsung kepada para ulama. Jadi walaupun latihannya silat, tidak ngaji Quran, tidak ngaji fikih, walaupun ngajinya adalah ngaji silat, tetapi sanadnya kita tetap nyambung kepada para ulama. Karena ulama-ulama kita terdahulu itu adalah para pendekar. Pendekar beneran, bukan pendekar pendek kekar. Ini walaupun bocil-bocil semangatnya harus yang luar biasa. Ya. Nah, ini yang saya harap. Yang pertama tadi itu seperti itu. Yang kedua, laksanakan UKT ini dengan sebaik-baiknya. Sekuat-kuatnya. Jangan semampunya. Kalau semampunya, ya sudah saya mampu begini. Sekuat-kuatnya. Karena di sini kalian akan dilihat
tingkat kemampuan kalian dan nanti akan dinilai oleh para pelatih. Siap sampai akhir ya? Siap sampai akhir ya? Ya harus siap. Nah, itu nanti biar ini cepat, nggak terlalu lama, saya kira cukup seperti itu. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk pimpinan cabang Pakar Nusa Gianyar dalam penyelenggaraan UKT kali ini, dan saya juga ucapkan selamat kepada para santri, baik santri putra maupun santriwati ya, yang pada hari ini akan mengikuti UKT. Saya doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir batin oleh Allah dan diberikan hasil yang terbaik di dalam UKT ini. Amin Allahumma amin. Akhirnya saya mewakili dari pimpinan wilayah, saya sebagai ketua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu ala manittabal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.